Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, saya selalu terjerumus ke dalam dosa yang sama. Saya tobat, terulang lagi, tobat, terulang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya secara sadar yang saya lakukan tersebut dosa. Dan bagaimana agar saya bisa fokus ibadah dan istiqamah? Syukran. Afwan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh pada suatu dosa itu adalah sifat dasar manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak Adam itu bersalah, banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Maka pertama yang perlu kita sadari, kesadaran Anda atas suatu dosa, lalu Anda ingin bertobat kepada Allah, itu hal yang perlu untuk kita apresiasi. Ini hal yang jarang kita temukan pada masyarakat secara umum. Sehingga keinginan Anda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu memiliki nilai tersendiri di sisi Allah. Masalahnya kemudian Anda mengulang dosa yang sama. Setelah bertobat melakukan dosa. Setelah bertobat melakukan dosa kembali, dan begitu seterusnya. Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya pintu taubat akan senantiasa terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama roh belum sampai di tenggorokan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba hingga sampai atau sebelum roh sampai di tenggorokan. Jadi secara kaidah umum, selama Allah belum mencabut nyawa Anda, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Lalu masalahnya setiap selesai bertobat saya jatuh pada maksiat, lalu begitu dan seterusnya. Maka kalau taubat Anda taubatan nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya bahwa apakah Anda bertobat dengan taubatan nasuha, maka hal itu tidaklah menjadi masalah. Setiap maksiat yang Anda lakukan kemudian Anda iringi dengan taubatan nasuha, maka dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna 'abdan asaba dzamban faqal ya rabbi inni adznabu dzamban faghfirli." Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan satu dosa. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melakukan suatu dosa." Ini menunjukkan dia sadar dia telah berdosa. Lalu dia mengatakan, "Faghfirli, maka ampunilah aku." Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb." Hambaku telah mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Tsumma makatha ma Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlalulah berjalan waktu sesuai dengan kehendak Allah, tsumma asaba dzamban akhar. Lalu ternyata orang ini melakukan dosa lagi. Apa yang terjadi? Faqal, maka Allah pun mengatakan dengan perkataan yang sama. Ya, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Maka Allah pun mengampuninya untuk yang kedua kalinya. Lalu Nabi SAW menceritakan kembali bahwa orang ini pun setelah taubat istighfar jatuh lagi pada dosa yang sama. Hingga di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqad ghafartu li 'abdi falya'mal ma syaa." Maka sungguh aku telah mengampuni hambaku, hendaknya dia mengerjakan apa yang dia kehendaki. Nah, pelajaran dari hadis ini ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selama taubat kita taubatan nasuha, dan selama istighfar kita jujur kepada Allah, maka sekalipun ini dosa yang berulang kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Ditambah lagi dalam surat Qaf ayat yang ke-31, 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Dan surga itu dibuka, didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Lalu Allah mengatakan, inilah yang telah dijanjikan kepada kalian bagi setiap orang yang awwab dan hafidh. Likulli awwabin hafidh. Bagi setiap orang yang awwab dan hafidh. Nah, siapakah orang yang awwab ini? Dijelaskan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang tabi'in, huwa alladhi yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu thumma yatubu. Orang yang awwab yang dimaksud di dalam firman Allah ini adalah orang yang ketika dia berdosa kemudian dia bertaubat, kemudian tatkala ia jatuh pada dosa lagi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap dosa yang dikerjakan. Oleh karena itu saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan patah semangat. Ketika Anda terjatuh pada suatu dosa, maka istighfar dan bertobatlah. Dan insya Allah Allah tahu apakah Anda benar-benar istighfar dengan jujur, taubat nasuha atau tidak. Ini yang akan menentukan. Adapun terulangnya dosa lagi, maka ia kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana agar kita bisa fokus ibadah dan istiqamah, wallahu a'lam bishawab. Pintu-pintu ibadah itu banyak sekali. Tentu tidak cukup untuk kita menjawab dalam sesi tanya jawab kali ini. Yang jelas, ya, istiqamah itu butuh kesungguhan. Dan ketika Anda bisa istiqamah di dalam bertobat setiap terjatuh pada dosa, insya Allah itu termasuk di antara istiqamah yang diharapkan. Wallahu ta'ala bishawab.